Baik, anak-anak sekalian, dengar suara saya? Halo. Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Dengar, Bapak. Dengar, Siap Pak. pelajaran hari ini? Iya, Pak. Bapak. Nah, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat semuanya ya. Ya, Bapak. Alhamdulillah. Nah, ada yang sakit nggak nih? Tidak Ada ada, yang Pak. yang- Masuk semua. Tidak ada, Pak. Masuk semua sudah. Apa ya? Bisa, Pak. Tadi sakit hati, Ya. Pak, katanya. Sakit hati. Nah, kata kita doakan semoga lekas sembuh ya. Baik, untuk Amin. pelajaran hari ini silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Isa Yazi. Enggak kedengeran Mas Isa suaranya. Awali kegiatan hari ini mulai. Baik, ya, terima kasih Mas Isa ya atas telah dipimpin doanya. Baik anak-anak, semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, anak-anak. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi fluida dinamis ya, fluida dinamis. Yang materi pertama kemarin terkait dengan apa, anak-anak? Di fluida dinamis. Ada yang masih ingat? Ayo, tentang apa? Fluida dinamis. Tentang Debit, Pak, Debit, kayaknya. Pak. Ya, debit. Ya, ada yang masih Ya. ingat itu apa? Kenapa? Debit itu apa? Ada yang masih ingat? Volume per waktu, Bapak. Ya, jumlah aliran volume fluida yang mengalir tiap satu satuan waktu. Nah, hari ini dari kita anak-anak masih terkait dengan fluida. Silakan dibuka e-learning-nya anak-anak ya. Silakan dibuka e-learning-nya. Sudah buka semuanya ya? Sudah terlihat ya? Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita lihat dulu video yang ditampilkan di e-learning ini. Silakan diperhatikan. Oke, cukup. Video tentang apa, anak-anak? Nyiram tanaman, Pak. Nyiram tanaman. Yang menyiram tanaman, Bapak. Pak. Kalian semua pernah nyiram tanaman ya? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke. Pernah nggak melakukan yang dilakukan anak kecil tadi? Nah, pernah, Pak. Pernah. Pernah, Oke. Bapak. Nah, hal ini nanti akan berkaitan dengan yang akan kita bahas hari ini, anak-anak ya, terkait dengan fluida dinamis di asas kontinuitas. Nah, silakan kalian baca tujuan belajarnya di e-learning-nya masing-masing. Jadi di pertemuan ini kita akan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti akan melakukan percobaan tentang asas kontinuitas ya, untuk menganalisis hubungan antara luas penampang pipa terhadap kecepatan fluida. Kemudian kalian nanti akan melakukan eksperimen ini menggunakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Dan juga kalian nanti akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kalian. Oke. Nah, sebelum kita pretest dulu. Ya, silakan dibuka e-learning-nya, kalian jawab soalnya. Ada gambar tentang pipa dengan luas penampang yang berbeda di kedua ujungnya. Ya, silakan kira-kira menurut pengamatan kalian apa saja yang terbaca dan hubungannya apa. Oke, waktunya 2 menit. Oke, sudah semuanya ya? Sudah disubmit semua ya? Ya, Pak.
Oke, baik. Kalau sudah, sekarang kita akan memasuki inti pelajaran kita hari ini, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat masalah apa yang Pak Taufik sajikan ya. Di sini ada gambar apa ini, anak-anak? Tandon air, Pak. Gambar tandon air, Sambungan Pak. air, Pak. Tandon air. Ya, Tandon kalian air, semuanya Pak. tandon air ini. Nah, di sini anak-anak ada kegalauan dari seseorang yang namanya Pak Tony. Pak Tony memiliki tandon air yang diletakkan di atas tower ya dengan ketinggian 3 meter. Jarak tower terhadap rumahnya 5 meter. Nah, ukuran diameter pipa yang mendatar yang di bawah itu ya, dari dasar tower ke rumah itu ukuran diameter pipanya adalah 3 inci. Kemudian Pak Tony menginginkan air yang keluar di bagian ujung pipa keluaran bagian yang mendatar, maksudnya nanti yang keluar masuk ke dalam rumah itu kecepatannya besar. Namun yang tidak besar banget begitu ya, ini tidak terlalu besar. Karena apa? Karena ia khawatir kalau kecepatannya terlalu besar nanti akan terjadi jebol keran di dalam rumahnya. Nah, ini ada gambar apa kira-kira? Tahu nggak kalian? Sambungan salon, Pak. Ya, sambungan pralon. Oke. Nah, karena kasus Pak Tony tadi, Pak Tony pergi ke toko bangunan ya untuk membeli reducer pipa. Nah, nama kerennya reducer ini anak-anak ya, reducer. Nah, ini oleh penjual itu diberi 4 pilihan ya, ada ukuran yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, di sini bingung anak-anak Pak Tony. Kira-kira pilih reducer yang mana sesuai untuk keinginannya. Nah, oke, berdasarkan ilustrasi yang Pak Taufik ceritakan tadi ini, kira-kira masalah apa yang bisa kalian rumuskan? Bisa kalian bikin kalimat pertanyaan anak-anak ya terkait dengan apa dan apa tadi. Yuk, silakan. Siapa yang mau mencoba membuat rumusan masalah ini? Mbak Vera? Bisa? Kira-kira apa yang akan muncul masalah di sini? Bagaimana? Nah, saya kasih clue nih, Pak Taufik kasih clue. Bagaimana Bagaimana Pak Tony memilih apa Pak tadi namanya Pak reducer pipa reducer ya? pipa ya. Reducer pipa yang menghasilkan keluaran air besar tapi tidak terlalu besar. Iya, bagaimana? Oke, berarti hubungannya apa dengan apa ini? Hubungannya dengan kecepatan dan luas penampang pipa. Kecepatan Ya, ukuran aliran air. Ya. Berikan rumusan masalah di pembelajaran hari ini. Silahkan dituliskan semuanya. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau ini kalian pikir sendiri pusing nanti ya, silahkan kalian nanti berkelompok. Ini ada berapa orang? Ada 10 ya. 10 berarti nanti satu kelompok 2 anak. Ya, kalian bisa berkelompok 2-2. Silahkan nanti misalkan Mas Dian sama Mas Andri dan seterusnya. Silahkan kalian pilih ya. 2 anak, 2 anak. Oke, sudah? Ya. Nah, di sini sudah berkelompok semuanya ya? Sudah ya? Oke, nah di sini silahkan bersama kelompok kalian mencari informasi, menggali informasi terkait apa yang akan kita bahas hari ini anak-anak ya. Apa yang kita bahas hari ini. Silahkan kalian baca di literasi di alternatif sumber belajar ya. Di situ kalian nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Taufik tampilkan di sini ya. Kemudian yang kedua, kamu coba buka aplikasi Jigspace, kemudian kalian pilih Jet Engine ya. Mungkin salah satu bisa menampilkan ya. Nah ini, mohon maaf, sebentar anak ya. Bisa buka ini. Nah, kelihatan semuanya anak-anak? Kelihatan Bapak? Kelihatan, Pak. Jadi di aplikasi Jigspace ini, nah ini masih loading. Ya, kalian pelajari ya. Ini salah satu penerapan dari asas kontinuitas. Nah, kalian jelaskan sesuai dengan penerapan asas kontinuitas. Oke? Oke ya. Baik. Kalau sudah, silakan dikerjakan.
Baik, sudah ya anak-anak. Ya, sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Kalian akan mencoba menganalisis ya, membantu Pak Tony tadi dalam menyelesaikan permasalahan yang dapat oleh Pak Tony ya. Nah, untuk hal ini silakan kalian nanti melakukan penyelidikan menggunakan aplikasi Virtual Lab ya, PET, dan linknya sudah Pak Taufik sediakan. Silakan kalian download di situ. Kemudian juga auto LKPD-nya sudah Pak Taufik sediakan, silakan kalian download di link yang sudah disediakan. Oke, silakan anak-anak di-download. Sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Bisa kalian perhatikan anak-anak di aplikasi PET-nya ya. Nah, di sini kalian pilih yang flow ya, pilih yang flow. Nah, kemudian kalian lihat LKPD-nya. Nah, di sini silakan kalian lakukan eksperimen sesuai dengan LKPD yang ada dan alat bahan yang sudah disediakan dan rumusan masalah tadi yang sudah Pak Taufik sampaikan di awal. Ini silakan kalian baca kembali. Kemudian ada konsep asas kontinuitas di sini. Nah, silakan lakukan eksperimen sesuai dengan ya, karena di sini kalian merancang eksperimen, jadi silakan nanti kalian analisis hubungan antara luas penampang pipa atau diameter pipa ya terhadap kecepatan fluida. Kemudian jangan lupa pastikan debit pipa di kiri tetap ya. Kalian nanti lakukan 3 kali percobaan. Kalau 3 kali percobaan berarti tabelnya nanti ada berapa anak kira-kira? Halo anak-anak, kira-kira ada berapa tabel nanti? Kalau 3 kali percobaan? 3, Pak. Ada 3, Bapak. Ada 3 Ya, dan 3. Nah, besaran apa saja yang wajib ada di tabel yang harus kalian bikin untuk mengambil data pengamatan ini? Ya, kalian bisa lihat ada diameter pipa kiri, pipa kanan, luas penambang pipa kiri, pipa kanan, kecepatan pipa kiri, dan pipa kanan. Nah, untuk kecepatan yang pipa kanan, kalian nanti isikan sesuai hasil pengamatan dan juga hitungan kalian ya. Nah, kemudian kalian jawab pertanyaan untuk menganalisis dari eksperimen yang kalian lakukan, setelah itu buat kesimpulan. Oke? Pak Taufik beri waktu untuk eksperimen, silakan dilaksanakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai belum? Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Masih bingung dengan instruksi dari Pak Taufik? Masih bingung nggak? Nah, ini Pak Taufik kasih clue ya. Jadi di fluida ini eksperimennya menggunakan aplikasi PET ini ya tentang aliran fluida yang flow ya, kalian pilih yang flow. Yang sebelah kiri kalian bikin tetap ya. Di bagian ini perhatikan ya, di bagian kiri yang ini kalian bikin tetap. Yang sebelah kiri ini, sebelah kiri ini dibikin tetap, kemudian yang kanan, bagian kanan ini nanti silakan kalian bikin variasinya. Begitu? Bisa dipahami anak-anak? Halo? Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, nanti untuk variasinya kalian tinggal geser ke atas atau ke bawah, gitu ya. Kemudian jangan lupa ini untuk mengukurnya menggunakan penggaris, ini yang sudah disediakan, kemudian untuk kecepatan menggunakan speed yang ada. Oke, seperti itu, silakan dilaksanakan. Baik anak-anak, waktunya habis ya. Silakan. Sudah selesai eksperimennya. Baik. Siapa yang mau menampilkan ya? Setelah kalian eksperimen, silakan yang mempresentasikan. Mas Dian sudah, kelompoknya Mas Dian? Sudah, Pak, tapi nanti tolong ya Pak. Karena ya, nanti saya bantu untuk menampilkan di layar ya. Baik. Oke, Mas Dian ya. Oke, saya buka eksperimen dari Mas Dian ya. Nah, ini hasilnya dari Mas Dian. Sudah di screenshot ya, ada 3 tabel tadi ya untuk eksperimennya. Oke, yang eksperimen pertama, Mas Dian ini diameternya lebih besar apa lebih kecil dari yang pertama? Dari yang pertama itu lebih yang kiri, kecil, maaf. Yang pipa kiri
sama diameter pipa kanan lebih besar apa lebih kecil yang dilakukan? Lebih kecil yang kanan, Pak. Lebih kecil yang kanan. Cuman kecepatannya bagaimana kalau dilihat dari sini? Lebih besar, Pak. Lebih besar ke yang kanan. Besar. Terus eksperimen yang kedua yang dilakukan Mas Dian apa nih? Ini sama, Pak, mengganti ukuran pipanya, Ya. Pak. Nah, cuman lebih besar dikit ya dari yang sebelumnya. Terus yang terakhir bisa dilihat Mas Dian. Nah, ini hasil eksperimennya Mas Dian tadi gimana? Ya, pipanya lebih besar kan dari yang pipa kiri, Pak. Ternyata kecepatannya malah mengecil, Pak. Oh, malah lebih kecil ya Iya. ternyata. Ini anak-anak ya. Nah, ini data yang sudah diambil Mas Dian, anak-anak. Kalian bisa perhatikan. Nah, ini jawaban pertanyaannya. Coba bisa dibaca Mas Dian dari soal nomor 1. Apa manfaat pengaturan diameter pipa kiri Iya. berdua tetap dalam percobaan? Jawabannya karena diameter kiri berdua tetap harus berarti variabel kontrol. Kemudian bagaimana perbandingan hasil kecepatan air diameter hasil percobaan dengan perhitungan? Hasil Ya. perhitungan dan percobaan mendekati, terjadi perbedaan karena adanya kurang ketelitian dalam percobaan. Oke, terus? Bagaimana hubungan antara perubahan diameter pipa kanan terhadap kecepatan air yang dihasilkan berdasarkan asas kontinuitas? Jawaban saya, semakin besar diameter pipa kanan, maka semakin besar luas penampang permukaan bagian dalam pipa, sehingga kecepatannya semakin kecil. Semakin kecil diameter pipa kanan, semakin kecil pula luas penampang permukaan bagian dalam, sehingga kecepatannya semakin besar. Oke, Kemudian, terus? berikan contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan konsep asas kontinuitas. Yang pertama, alat semprot cucian mobil, kemudian mesin pesawat, dan roket. Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Mas Dian. Kita beri tepuk tangan bersama-sama anak-anak ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dian dan kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah lakukan eksperimen ya, sudah presentasi. Nah, coba kita kira solusi ya. Kita tuliskan solusinya tadi. Jadi masalahnya Pak Tony tadi yang sudah kita bahas di awal. Bagaimana tadi rumusannya? Bagaimana hubungan? Ada yang masih ingat tadi? Bagaimana hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan aliran air, Pak. airnya? Ya, bagaimana anak-anak? Kira-kira kesimpulannya apa? Yang harus dipilih Pak Tony yang mana tadi? Jadi Pak Tony tadi menginginkan pipanya itu, kecepatan alirannya itu besar, tapi tidak terlalu besar. Berarti yang mana anak-anak? Yang paling mungkin. Misalkan ini Pak Taufik kasih A, ini B, ini C, ini D. Berarti yang mana kira-kira? Yang B, Pak. Yang B dan C, Pak. Mbak Vera? B. Yang B. Yang B, B? Pak. B? Boleh. Kalau pilih C boleh nggak kira-kira? Boleh. Yang enggak boleh yang D, Pak. Iya, kalau D paling kencang dia. Oke, terima kasih anak-anak ya. Jadi itu tadi kita sudah membantu Pak Tony dalam memilih register pipa dan pipa yang akan digunakan. Nah, sekarang kesimpulannya berarti apa tadi dari eksperimen? Bahwa siapa yang bisa merumuskan tadi? Hubungan antara luas penampang dan kecepatan aliran. Mbak Vera, silakan. Saya, Pak, ya. Semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatannya akan semakin berkurang. Dan sebaliknya, semakin sempit luas penampang pipa, maka kecepatan alirannya juga akan semakin cepat. Itu yang dinamakan dengan asas kontinuitas. Iya, Bapak. Sekali. Terima kasih Mbak Vera ya dan teman-teman sekalian ya. Nah, ini tadi anak-anak kalian bisa search lagi ya. Nah, terakhir adalah post test, silakan dikerjakan anak-anak. Post testnya ada 2 soal. Pak Taufik kasih waktu 2 menit ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah semuanya ya? Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, cek dulu, sudah kerjakan semua dan semuanya bisa ya mengerjakan dengan baik ya dan terselesaikan dengan baik semua. Berarti nggak ada remedi ini anak ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa kerjakan latihan soal terkait dengan asas kontinuitas. Oke anak-anak, alhamdulillah kita di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari di hari ini anak-anak?
Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Yang sudah kita pelajari hari ini apa? Silakan. Saya ya Pak ya. Ya, Mbak Vera lagi. Oke, silakan Mbak Vera. Kalau saya mempelajari materi ini, akhirnya saya tahu Pak, kalau fisika itu ada di sekitar kita. Jadi misalkan kita mau membuat keran di rumah kita itu, kita bisa menyesuaikan kecepatan air yang keluar di rumah kita. Jadi kita beli kerannya itu nggak ngasal seperti itu Pak. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Vera ya. Betul, jadi hari ini kita sudah mempelajari kaitannya dengan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi silakan nanti kalian pelajari latihan soal berikutnya. Gimana perasaannya hari ini? Senang nggak belajar asas? Senang sekali, senang, Pak. Pak. Baik, terima kasih anak-anak atas atensinya untuk pelajaran dari ini. Nah, oh ya, ini belum Mbak Taufik tutup ya. Saya tutup screen-nya dulu. Oke, sudah kelihatan semua. Silakan dipimpin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Penutupnya, silakan. Ganti ya, tadi Mas, ini ada kendala. Mas Dian, silakan Mas Dian, dipimpin berdoa Mas Dian. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian hari ini. Tetap semangat ya semuanya. Ikuti pelajaran berikutnya ya. Sekian, assalamualaikum Ya, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.